Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 Ekonomi Syariah 4A mata kuliah praktik statistik akan menyampaikan materi mengenai pengujian hipotesis asosiatif dengan anggota kelompok Fatma Tri Agustin NIM 006, Ayu Elina Putri NIM 010, Vimala Damayanti NIM 014, Rita Yuni Anida NIM 024, dan Cantika Kilang Berlian NIM 027. Berikut materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama mengenai uji hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi melalui data hubungan variabel dalam sampel. Pengujian hipotesis asosiatif adalah pengujian koefisiensi korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan sebab akibat atau kausal, dan hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya, bila satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Sebagai contoh misal, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Maka, hal ini berarti semakin tinggi badan orang, semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Yang kedua, hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Dan juga sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. Contoh, misal ada hubungan negatif antara curah hujan dengan es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin sedikit banyak es yang terjual. Di sini terdapat tabel yang berisi interval koefisien dan tingkat hubungan. Koefisien korelasi positif sebesar 1 dan koefisien korelasi negatif sebesar -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Pada interval koefisien 0,00 sampai 0,199, pada tingkat hubungan dinilai sangat rendah. Lalu 0,20 sampai 0,399 dinilai rendah. 0,40 sampai 0,599 dinilai sedang. 0,60 sampai 0,799 dinilai kuat. 0,80 sampai 1,00 dinilai sangat kuat. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi sama dengan 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Statistika parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensinya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Korelasi produk momen. Yang pertama yaitu teknik korelasi produk momen digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel atau lebih bila data kedua variabel atau lebih berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.
Yang kedua, dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien korelasi atau R². Koefisien ini disebut koefisien penentu karena varian yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen. Korelasi ganda atau multiple correlation. Yang pertama, korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Yang kedua, korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Yang ketiga, korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Yang ketiga, korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk menganalisis pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya dibuat tetap atau dikendalikan. Jadi, korelasi parsial merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan tersebut dikendalikan untuk dibuat tetap keberadaannya. Contoh soal 1. Contoh kasus ini akan diselesaikan menggunakan metode uji korelasi produk momen. Berikut ini disajikan data kemampuan matematika dan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SDN Weru Lor 1. Dapat kita lihat bahwa kemampuan matematika sebanyak 45, 35, 50, 40, 31, 28, 58, 60, 68, dan 75. Sedangkan prestasi belajar bahasa Indonesia yaitu sebanyak 57, 43, 62, 53, 44, 40, 69, 73, 79, dan 83. Dari data tersebut, ujilah apakah ada korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia. Gunakan taraf signifikansi 5%. Rumusan hipotesisnya yaitu jika signifikansi lebih dari 0,025 maka HO diterima. Sedangkan jika signifikansi kurang dari 0,025 maka HO ditolak. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji korelasi produk momen dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita klik variabel view, lalu pada variabel nama kita isi kemampuan matematika dan prestasi bahasa Indonesia. Untuk kemampuan matematikanya desimalnya kita ganti 0 ya teman-teman. Setelah itu kolomnya 8, aliknya center agar nanti di tengah, dan measure-nya scale. Sedangkan prestasi bahasa Indonesia untuk desimalnya juga 0, aliknya center agar di tengah, dan measure-nya juga scale. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data. Jangan sampai salah ya teman-teman, datanya itu berupa kemampuan matematika dan prestasi bahasa Indonesia. Untuk kemampuan matematikanya yaitu 45, 35, 50, 40, 31, 28, 58, 60, 68, dan 75. Sedangkan prestasi bahasa Indonesianya yaitu 57, 43, 62, 53, 44, 40, 69, 73, 79, dan 83. Setelah itu kita akan mulai menghitungnya dengan mengklik menu Analyze, selanjutnya Correlate dan Bivariate. Selanjutnya kita pindahkan kemampuan matematika dan prestasi bahasa Indonesia ke kotak dialog sebelah kanan dengan cara mengklik tanda panah. Setelah itu klik option, kita checklist keduanya.
Setelah itu kita klik continue. Jangan lupa itu pastikan persennya dicentang dan klik OK. Setelah itu muncul output sebagai berikut. Ada 2 tabel, yaitu deskriptif statistik, yaitu menampilkan hasil analisis statistik. Deskriptifnya seperti rata-rata, standar deviasi, dan jumlah sampel N. Yang kedua yaitu correlation, yaitu bisa kita baca ada persen correlationnya sebesar 993 dan signifikasi total adalah sebesar 0,00. Cara menyimpulkan apakah kedua variabel ini ada hubungan ataukah kedua variabel ini tidak ada hubungan. Sebelum itu, mari kita lihat ketentuannya bahwa jika signifikasi total lebih besar 0,25 maka H0 diterima, sedangkan jika signifikasi total kurang dari 0,25 maka H0 ditolak. Sebelumnya kita pastikan dulu hipotesis penelitiannya bahwa H0 merupakan tidak ada hubungan atau korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Weru Lor 1, dan H1 merupakan ada hubungan atau korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Weru Lor 1. Berdasarkan hasil output pada tabel correlation, nilai signifikasi total 0,000 kurang dari 0,025 maka H0 ditolak, artinya H1 diterima, sehingga diperoleh kesimpulan ada hubungan atau korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Weru Lor 1. Sementara nilai persen correlation didapat sebesar 0,993, artinya menunjukkan hubungan yang positif bahwa semakin tinggi kemampuan matematika, semakin tinggi pula prestasi bahasa Indonesia. Koefisiensi korelasi sebesar 0,993 dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi sangat kuat karena berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Pada pernyataan sangat kuat itu didapat pada yang sudah kelompok kami cantumkan pada PowerPoint. Materi selanjutnya yaitu statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistik non-parametrik menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsikan normal. Dalam statistik non-parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Menurut Introduction to Research 2016, statistik non-parametrik adalah rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ketika data melanggar satu atau lebih asumsi untuk prosedur parametrik. Jika varians dalam populasi miring atau asimetris, jika data yang dihasilkan dari ukuran ordinal atau nominal, atau jika ukuran sampel kecil, peneliti harus memilih statistik non-parametrik. Macam-macam metode dalam statistik non-parametrik. Yang pertama ada metode koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan asosiasi atau korelasi antara dua variabel yang keduanya bertipe data nominal. Fungsinya adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut.
Pengukuran ini dapat dipergunakan ketika informasi tentang atribut-atribut itu terdiri dari satu rangkaian frekuensi yang tidak berurut. Dalam menggunakan koefisien kontingensi, tidak perlu membuat anggapan kontinuitas untuk berbagai kategori yang dipergunakan untuk mengukur salah satu atau kedua himpunan tersebut. Koefisien kontingensi yang dihitung dari suatu tabel kontingensi akan mempunyai harga yang sama, bagaimanapun kategori-kategori itu tersusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. Yang kedua ada metode koefisien Spearman rank. Merupakan bagian statistik non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi dan linearitas. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Arah hubungan bisa bersifat positif dan negatif. Data penelitian berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi rank Spearman. Tidak ada istilah variabel bebas atau X maupun variabel terikat atau Y. Uji rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasikan dapat berasal dari skala yang berbeda, yaitu skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data numerik, atau sama, di mana skala data ordinal dikorelasikan dengan skala data ordinal. Data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Jadi, uji korelasi rank Spearman adalah uji yang bekerja untuk skala data ordinal atau berjenjang atau ranking dan bebas distribusi. Pada pedoman kekuatan hubungan atau korelatif koefisien, interval koefisien 0,00 sampai 0,25 pada tingkat hubungan terbilang korelasi sangat lemah. Lalu 0,26 sampai 0,50 korelasi cukup. 0,51 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,76 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. Dan 1,00 korelasi sempurna. Contoh soal 2. Contoh kasus ini akan diselesaikan menggunakan metode koefisien Spearman rank. Dapat kita lihat bahwa di situ terdapat kualitas produk, kepuasan produk, serta kriteria produsen. Manajer toko furnitur ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk keperluan tersebut, manajer menyebar kuesioner tentang kualitas produk dengan kepuasan konsumen kepada 10 orang konsumen toko furniturnya. Angket sudah tersebar dan menghasilkan data sebagai berikut, bisa dilihat di kolom kriteria produsen. Selanjutnya yaitu kita masukkan kualitas produk yaitu 2, sedangkan kepuasan konsumen 3, kualitas produknya 3, kepuasan konsumen 3, dan seterusnya. Penafsiran analisis korelasinya yaitu 1. Melihat signifikansi hubungan, yang kedua melihat kekuatan hubungan, yang ketiga melihat arah hubungan, serta rumusan hipotesisnya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Selanjutnya yaitu cara uji analisis korelasi rank Spearman dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, kita klik variable view-nya. Pada variabel nama kita kasih X, yaitu pada desimalnya 2, labelnya kita isi dengan kualitas barang dan measure-nya scale, sedangkan Y yaitu pada labelnya yaitu kepuasan konsumen dan measure-nya scale. Yang selanjutnya yaitu kita beranjak pada data view, yaitu pada data view jangan sampai datanya salah ya teman-teman. Yang selanjutnya cara menghitungnya yaitu kita klik analyze, setelah itu kita klik
correlate. Setelah itu kita klik bivariate. Setelah itu data keduanya itu pindahkan pada data yang kanan, karena kita akan melakukan sistem Spearman, maka kita centang Spearman, dan setelah itu kita dapat melihat hasil outputnya. Jadi kita yang pertama yaitu melihat tentang signifikasi hubungannya. Jadi kita melihat nilai signifikasinya, kalau lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,002. Ini lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulan yang pertama, terdapat hubungan antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Jadi yang diterima adalah HA. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.